Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel video pembelajaran saya, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Visual 3, yaitu pembuatan sebuah project berbasis pemrograman dengan bahasa pemrograman Visual Basic atau Visual Studio. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah rancangan basis data dan form project. Nah, sebelum pembuatan project atau project akan diawali dengan perancangan basis data dan form input. Baik, untuk rancangan basis data pada pemrograman Visual 3, di sini saya menggunakan aplikasi MySQL untuk perancangan basis datanya. Adapun MySQL di sini dapat diakses melalui software Apache Tutriad atau melalui XAMPP. Dan pada video kali ini aplikasi yang saya gunakan untuk mengakses MySQL adalah Apache Tutriad. Baik, langsung saja jika sudah terinstall aplikasi Apache Tutriad atau XAMPP-nya, maka kita dapat langsung membuka MySQL melalui web browser. Baik, dari web browser kalian, maka cukup ketikkan perintah localhost di dalam web browser atau di dalam pencarian websitenya. Nah, untuk penginputan localhost di sini, maka pastikan jangan terhubung ke internet atau kalian tidak terhubung ke internet, sehingga nanti yang tampil adalah tampilan seperti ini bukan tampil untuk pencarian localhost berdasarkan website atau berdasarkan data online. Jadi di sini pastikan kalian tidak terhubung pada internet ketika mengakses localhost. Nah, setelah mengakses localhost, selanjutnya buka phpMyAdmin. Karena MySQL yang akan saya akses atau yang akan kita akses ini berada di dalam phpMyAdmin. Nah, selanjutnya akan tampil tampilan form login di mana di sini untuk login memerlukan nama pengguna dan sandi atau username dan password Nah, untuk username localhost di sini username selalu username-nya adalah root. Sedangkan password ini tiap komputer terkadang berbeda-beda tergantung password yang diinputkan saat penginstalan Apache Tutriad. Nah, jika kalian lupa atau jika lupa terhadap password atau user password untuk login phpMyAdmin, maka dapat dilihat tinggal kita buka run program atau Windows R di sini, kemudian ketikkan perintah my.ini atau my.ini. Selanjutnya klik OK saja, maka nanti akan ditampilkan sebuah tampilan notepad berisi teks yang di dalamnya akan terdapat informasi tentang WinMySQLAdmin. Nah, inilah data untuk user dan password ketika akan login ke phpMyAdmin. Usernya adalah root, kemudian passwordnya ini password saya 1 sampai dengan 8 itulah untuk informasi data login ke phpMyAdmin menggunakan web browser untuk login ke localhostnya. Nah, jika sudah diinputkan username root, kemudian sandinya tadi punya saya 1 sampai 8, maka langsung klik login saja. Jika login berhasil, maka akan langsung terbuka phpMyAdmin di dalam web browser kita. Selanjutnya kita sudah akan ditampilkan pada tampilan MySQL di sini. Baik. Maka di sini langsung saja saya akan buat database baru atau basis data baru. Untuk nama databasenya di sini saya buat dbvb3 Baik, dbvb3. Nah, selanjutnya langsung create atau ciptakan saja.
Nah, selanjutnya ya, database DB3 sudah terbuat. Kemudian kita buat tabel di dalamnya ya. Jadi sini ciptakan tabel baru. Nah, untuk tabel pertama adalah login ya. Kemudian number of field di sini kita isi, yaitu field itu jumlah kolomnya. Ya, di sini saya isi 2 ya. Kenapa 2? Karena memang hanya 2 kolom yang dibutuhkan untuk tabel login, yaitu kolom username dan kolom password ya. Baik, jika sudah langsung klik go saja, tombol go yang ada di sisi kanan bawah. Nah, selanjutnya akan dialihkan pada tampilan penginputan field ya. Nah, untuk penginputan field di sini ya, tinggal kita inputkan saja apa nama field-fieldnya atau apa nama kolom-kolomnya. Baik, untuk login di sini nama field pertama adalah username. Ya. Untuk tipe datanya ya, char saja. Ya. Kemudian panjang ya, panjangnya di sini 25 saja. Baik, selanjutnya lihat sisi kanan, menyortikan tidak, atribut tidak, kosong apakah boleh kosong, not null berarti tidak boleh kosong. Baik, username biarkan saja not null ya, tidak boleh kosong. Kemudian default ekstranya tidak ada. Nah, selanjutnya di bagian ini ya, di bagian toolbar ini kunci utama kita klik di kunci utama atau primary key ya. Jadi username itu primary key. Baik, selanjutnya untuk field kedua. Field kedua adalah password. Baik, untuk password di sini varchar. Kemudian panjangnya 25 juga. Baik, selanjutnya pengertian tidak ada, atribut tidak ada, not null atau tidak boleh kosong juga ya untuk password. Kemudian di sini ekstranya juga tidak ada. Nah, jika sudah ya kedua field diinputkan dan tidak ada penambahan, maka langsung klik tombol simpan. Baik, maka di sini ya untuk deskripsi dari tabel ya, tabel login ya sudah tersimpan, yaitu fieldnya ada 2, username dan password ya. Berikut ini jenisnya, yaitu tipe data dan panjang datanya. Nah, selanjutnya kita akan inputkan data atau inputkan data pada tabel login tersebut ya. Nah, cara penginputan data tinggal klik ya di bagian atas ini ya, di bagian atas ini, yaitu pada import. Baik, untuk import ternyata salah pada bagian operasi. Operasi juga tidak, sisipkan. Baik, untuk menginput data di bagian sisipkan ya, bukan import, bukan operasi ya, tapi sisipkan ya. Nah, karena ini bahasa Indonesia, jadi sedikit lebih sulit, biasanya lebih paham ke bahasa Inggris ya saya. Oke, baik, jadi di bagian sisipkan ini ya, di sini kita akan inputkan isi ya dari tabel login tersebut ya. Baik, untuk penginputan atau pengisian data pada tabel login ya, di sini diinputkan di bagian nilai ya, di bagian nilai ini. Maka username isi dengan misalnya nama kalian, ini nama saya isi ya. Kemudian untuk password ya, isi dengan password kalian masing-masing ya. Apakah 123, 1234 ya, apakah satu saja, saya pilih di sini satu saja contohnya ya. Username-nya nama saya, kemudian passwordnya saya buat 1. Kemudian jika ada username lain ya silahkan isi di lembar atau di bagian kedua ini ya. Ini jika datanya lebih dari 1. Tapi jika datanya hanya 1, maka hanya di sini atau hanya bagian ini saja yang diisi ya, username-nya kemudian passwordnya. Oke. Nah, jika sudah terisi ya, kemudian langsung klik go saja, tombol go ya. Maka kemudian ya klik pada bagian browse ya. Nah, pada bagian browse ini akan terlihat nanti ya data dari tabel login ya, data dari tabel login, yaitu username-nya apa, password-nya apa ya. Nah, data inilah nantinya akan digunakan ya pada login project-nya ya. Jadi harus ingat username-nya apa, password-nya apa ya. Baik.
Di sini untuk kalian ya yang juga membuat ya project ini, maka isi dengan nama kalian di sini ya untuk username ya. Kemudian passwordnya ya isi dengan password kalian masing-masing. Baik. Jadi tabel pertama sudah terbuat. Kemudian kita buat tabel baru ya. Untuk membuat tabel baru maka kembali terlebih dahulu ke tampilan database. Basis datanya yaitu DB-VB3. Ya, di sini masih satu tabel, maka buat tabel baru. Ya. Nah, untuk nama tabelnya di sini kriteria. Baik, kemudian jumlah kolom ya, number of field-nya. Jumlah kolomnya di sini ada 3. Oke, jumlah kolomnya 3 ya. Kemudian langsung klik tombol go saja yang ada di kanan bawah. Baik, selanjutnya di sini penginputan field ya. Untuk tabel kriteria, field pertama adalah kode kriteria. Baik, kode kriteria ya. Kemudian jenis atau tipe datanya char ya. Tekan C saja, char. Kemudian untuk panjang data atau ukurannya adalah 3 saja ya. Selanjutnya penyortiran tidak ada, atribut tidak ada, not null ya, not null ya, tidak boleh kosong. Kemudian primary key ya. Jadi kode kriteria kita buat primary key. Selanjutnya setelah kode kriteria, nama kriteria ya, nama kriteria. Untuk nama kriteria varchar, kemudian panjang datanya 25. Baik, selanjutnya untuk pengaturan lain tidak ada ya, tidak ada yang isi. Nah, kemudian yang terakhir adalah bobot. Untuk bobot di sini tipe datanya double ya, tipe datanya double. Kemudian panjang datanya tidak diisi ya. Jadi untuk tipe data double panjang datanya tidak diisi. Kemudian untuk yang lain-lain di sini tidak ada yang diatur ya. Hanya kode kriteria saja tadi yang diatur, yaitu pada primary key. Baik. Kemudian seluruhnya adalah not null ya, atau seluruhnya tidak boleh kosong di sini. Baik. Jika sudah terisi ya ketiga field tersebut ya, kode kriteria, nama kriteria ya, kurang A, nama kriteria, kemudian bobot ya, maka selanjutnya tinggal klik tombol simpan. Oke, sehingga di sini akan dimunculkan ya 3 field atau 3 kolom dari tabel kriteria tersebut. Selanjutnya kita isikan data dari tabel kriteria. Adapun datanya adalah klik bagian sisipkan ini. Oke, baik. Nah, data di sini adalah untuk kode kriteria ya. Pertama adalah C1 ya, kode kriterianya. Untuk nama kriterianya adalah etika. Oke. Nah, kemudian bobot di sini 0.1 ya. 0.1 maksudnya 0,1. Oke. Baik, selanjutnya C2. Nah, baik, di sini tergantung komputer kalian masing-masing ya. Di sini tanda koma ya. Jika tanda koma di sini tidak tidak memenuhi persyaratan, maka ubah menjadi tanda titik. Atau jika tanda titik itu tidak memenuhi persyaratan, maka tanda koma. Oke. Baik, di komputer saya ini komanya itu adalah tanda titik. Makanya di sini 0.1. Nah, selanjutnya C2 ya. Nah, untuk C2 itu absensi ya. Untuk absensi bobotnya juga 0,1 atau 0.1 ya. Baik, selanjutnya di sini sisipkan baris baru ya. Jika sudah terisi ya C1 dan C2, dimana C1 dari etika, C2 itu absensi, bobotnya sama ya 0,1 0,1. Nah, di sini selanjutnya ya ke sisipkan baris baru berikutnya ya. Jadi selanjutnya ini kembali ubah terlebih dahulu ke sisipkan baris baru ya, karena ada data yang belum terisi atau data tersebut belum lengkap ya. Jadi ada 5 kriteria yang akan saya inputkan di sini. Baik, kemudian klik tombol go, maka akan tampil ya untuk penginputan data ketiga ya. Untuk data ketiga itu C3 ya, isikan dengan C3. Untuk
nama kriterianya adalah tugas kuis. Kemudian bobotnya adalah 0,2. Sini untuk bobotnya 0,2. Selanjutnya data keempat ya, C4. Di sini namanya UTS. Kemudian untuk bobotnya 0,25. Baik, selanjutnya karena masih ada satu data lagi ya, atau satu kriteria lagi, ini tetap saya sisipkan baris baru berikutnya. Klik tombol Go. Kemudian di sini tinggal isi data kelima, C5, yaitu UAS. Kemudian di sini ya tinggal inputkan UAS, untuk bobotnya adalah 0,35 atau 0,35. Baik, jadi 5 kriteria sudah saya inputkan di sini. Nah, selanjutnya jika sudah kelima-limanya terinput ya, maka ini saya kembalikan ya ke kembali. Kemudian langsung klik tombol Go ya untuk menyimpannya. Baik. Jadi kelima data tersebut dapat dilihat ya dengan mengklik ya, bagian browse ya, yang ada di tabel kriteria tersebut. Klik saja browse-nya, maka akan ditampilkan nanti ya data dari tabel kriteria ya. Baik, inilah isi datanya ya, kelima data yang baru diinput ya. Ada 5 kriteria ya, etika, absensi, tugas kuis, UTS, dan UAS. Kemudian bobot-bobotnya ya, inilah bobot-bobotnya. Baik, itu adalah tabel kedua ya. Selanjutnya ke tabel yang ketiga ya. Jadi untuk membuat tabel yang ketiga, maka kembali lagi ke database ya, ke tampilan database, klik di DB VB3. Nah, selanjutnya di sini ya ciptakan tabel baru atau create new table-nya. Kita buat tabel penilaian ya. Baik, untuk tabel penilaian jumlah field-nya di sini ada 7 ya, ada 7 field. Oke, baik, selanjutnya klik tombol Go. Nah, selanjutnya penginputan field ya, untuk ketujuh field tersebut. Pertama yaitu field NIRAM. Untuk NIRAM tipe datanya adalah char dan panjang datanya 12. Kemudian di sini ekstranya adalah primary key ya. NIRAM itu primary key. Nah, selanjutnya field kedua yaitu nama ya, field kedua nama, tipe datanya varchar, kemudian panjang datanya 30. Baik, selanjutnya untuk penambahannya di sini tidak ada ya. Selanjutnya field ketiga ya, field ketiga etika ya, untuk tipe datanya double ya. Kemudian field keempat ya, absensi ya, tipe datanya juga double. Kemudian setelah absensi tugas kuis, tipe datanya juga double. Selanjutnya UTS, tipe datanya double. Dan terakhir UAS, tipe datanya juga double. Oke, nah inilah ya nama-nama field dari tabel penilaian ya. NIRAM, nama, etika, absensi, tugas kuis, UTS, dan UAS ya. Selanjutnya di sini untuk penambahan pengaturan atau penambahan yang diatur adalah pada bagian primary key, yaitu pada field NIRAM ya. Baik, jika sudah, maka selanjutnya klik tombol simpan yang ada di bawah. Langsung klik tombol simpan saja. Baik, selanjutnya tinggal kita inputkan data ya. Klik pada bagian sisipkan ya. Nah, untuk bagian sisipkan ini tinggal kita inputkan data ya. Untuk data pertama misalnya NIRAM-nya 2018 ya, 020123. Kemudian untuk namanya Dedi Saputra. Kemudian nilai etika 100, nilai absensi 90 ya. Kemudian nilai tugas kuis 80.
nilai UTS 78 dan nilai UAS 85. Baik, untuk Dedi Saputra. Kemudian data kedua ya. Data kedua ya niremnya 2018 020 320 contohnya. Baik, kemudian nama Prayudi. Selanjutnya nilai absensi nilai etika 100, untuk absensi 90, tugas kuis 80, UTS 80 dan UAS 85. Baik. Sudah dua data ya dengan nama Dedi Saputra dan Prayudi. Kemudian saya akan tambahkan data ya. Jadi ini ubah terlebih dahulu ya, kembali menjadi sisipkan baris baru berikutnya. Klik tombol go. Nah, selanjutnya untuk data ketiga ya, data ketiga ya niremnya 2018 020330. Untuk namanya adalah Dewi Arining. Nilai etikanya 90 ya. Kemudian absensinya 80. Selanjutnya tugas kuis 85, UTS 75 dan UAS-nya 78. Dewi Arini. Kemudian data keempat niremnya 2018 020410 ya. Untuk namanya Hamdani, nilai etika 90, nilai absensi 80, nilai tugas kuis 85, nilai UTS 80 dan nilai UAS-nya 75. Oke, jadi sudah 4 data. Kemudian klik tombol go kembali untuk data kelima ya. Data kelima niremnya 2018 020421 ya, untuk namanya adalah Amir Hamzah, nilai etikanya 100, kemudian absensi 90, tugas kuis 80, UTS 85 dan UAS-nya 85. Baik, jadi ini data kelima atau data terakhir ya. 5 data saja yang diinputkan ke dalam tabel penilaian ya. Jika sudah maka ya ini saya kembalikan ke kembali. Oke, kemudian klik tombol go. Nah, untuk melihat isi datanya klik pada bagian browse ya. Maka inilah ya kelima data dari tabel penilaian ya. Mulai dari nirem, nama, kemudian nilai-nilainya yang mulai dari etika, absensi, tugas kuis, UTS dan UAS. Inilah daftar nama dan nilainya ya. Baik. Nah, inilah tabel-tabel ya yang dibutuhkan ya di dalam proyek yang akan saya bangun atau yang akan kita bangun di dalam pemrograman Visual 3 nantinya ya. Nah, setelah tabel ini dibuat ya atau ketiga tabel sudah dibuat ya, kemudian tersimpan ke dalam database DBVB3, maka selanjutnya merancang form input ya. Nah, untuk merancang form input, baik, tinggal buka Microsoft Visual Basic atau Visual Studio-nya. Nah, sembari menunggu loading dari Microsoft Visual Studio, sebelum ya saya membuat project dan juga form inputnya, maka saya ingatkan untuk database ya yang kita gunakan adalah MySQL, kemudian menggunakan Apache Tutriad ya. Jadi database tersebut atau basis data tersebut akan tersimpan di drive C nanti ya. Database yang sudah dibuat itu akan tersimpan di drive C ya, local disk C kalian. Kemudian di situ ada folder Apache Tutriad ya. Kemudian nanti ada folder MySQL. Selanjutnya ada folder data. Nah, di sinilah tersimpan yaitu DBVB3 ya. Baik. Nah, kenapa hurufnya kecil-kecil seluruhnya kan gitu ya. Nah, ini otomatis ya. Jadi jangan heran atau jangan bingung ya. Jadi kalaupun nanti yang kita inputkan pada nama database saat pembuatan database itu huruf besar seluruhnya, maka yang akan tersimpan seluruhnya akan berubah menjadi huruf kecil ya.
Jadi database MySQL-nya itu tersimpan di local disk C atau di sistem ya. Kemudian di folder Apache Tutorial, folder MySQL dan folder data ya. Di dalam folder data itulah nanti akan akan terlihat ya DB-VB3 atau database yang kita buat. Oke. Baik, kemudian kembali ke tampilan ya, Microsoft Visual Studio atau Visual Basic ya. Nah, inilah tampilan awal atau tampilan pembuka dari Microsoft Visual Studio. Baik, langsung saja ya, file new project atau klik new project yang ada di bawah menu file. Baik, di sini saya akan kita akan membuat project baru ya, dengan nama project ya VB3 ya, project spasi VB3. Oke. Nah, selanjutnya jika tampilan seperti ini maka lokasi penyimpanannya di sini kan belum diketahui atau tidak bisa kita pilih ya. Ini akan otomatis tersimpan di My Document nantinya. Oke, tidak mengapa. Setelah diklik ya nama projectnya, langsung klik OK saja. Nah, baik, maka di sini ya project VB3 sudah terbuat ya atau sudah berhasil dibuat ya. Nah, kemudian inilah tampilan awalnya ya untuk sisi kiri ini toolbox. Oke, baik, inilah tampilan awal atau tampilan lembar kerja dari Microsoft Visual Studio ya, yang mana di sini kita membuat project dengan nama project VB3. Baik. Untuk project VB3 ini ya, form 1 ini akan saya gunakan ya atau saya akan ubah ke dalam bentuk form input atau harus kita ubah ke dalam form input. Adapun bentuk rancangan form inputnya adalah form penilaian ya, di sini form penilaian sesuai dengan tabel penilaian. Baik, di sini sisipkan objek-objek ya. Pertama sisipkan group box, objek group box ya. Baik, jika tidak muncul di sini pilih yang all form. Di sini ada group box. Sisipkan group box. Nah, kemudian ya sisipkan label ya, kemudian sisipkan text box. Label dan text box ya. Oke. Baik. Kemudian saya copy ya label dan text boxnya. Copy, kemudian saya pastekan di sini. Oke, maka di sini sudah ada 2 label dan 2 text box. Baik, kemudian di sini ya untuk group boxnya ya saya klik ya untuk mempercepat perancangan ya, saya copy saja, kemudian saya pastekan di luar, kemudian saya tempatkan di bawah ya. Kemudian ini saya perbesar ya. Untuk label ini saya copy ya keempat objek saya pastekan di sini ya. Kemudian saya copy satu dan saya pastekan. Oke, jadi sini ada 5 buah label dan text box. Oke. Baik, kemudian saya akan sisipkan panel atau sisipkan panel ya. Oke, di bawah. Baik. Nah, setelah panel sisipkan button. Oke, sisipkan button. Nah, kemudian ya saya copy ya label dan text box. Ini saya pastekan di sini. Baik, untuk labelnya ya tempatkan di atas. Oke. Nah,
Kemudian ya sisipkan atau ini panel ini copy ya. Sebelum di copy saya atur terlebih dahulu ya untuk panelnya ya. Properties dari panel ini ya, yang perlu diubah adalah border style, ubah menjadi yang awalnya none, ubah menjadi fix 3D. Oke. Nah untuk panel ya, properties panel yang perlu diubah yaitu pada border style ya, none menjadi fix 3D. Baik, selanjutnya saya copy ya untuk panelnya, kemudian saya pastekan di sini, saya tempatkan di atas. Baik, kemudian untuk label dan text boxnya saya hapus dan kemudian perpanjang. Nah, untuk button copy ya, kemudian paste kembali, paste kembali. Nah, sehingga di sini ada 5 button ya yang berurutan ya. Nah, kemudian ya sisipkan objek list view ya, list view. Oke. Baik. Untuk list view yang perlu diatur di sini adalah pertama ya, yang perlu diatur adalah grid lines ya. Grid lines di sini masih false, ubah menjadi true. Kemudian full row select ya, ini masih false, ubah menjadi true. Oke, ya, grid lines dan full row select ya, ubah menjadi true. Nah, selanjutnya kolom header ya. Dari pada bagian kolom header ya, jika tidak ada atau susah ya mencarinya di sini ya, kolom ya, untuk kolom ya. Jika sulit mencarinya, bisa klik melalui ya tombol panah kecil yang ada di atas ya, yaitu edit kolom. Oke. Namun sebelum ke edit kolom, untuk view ya, large icon ini ubah menjadi detail terlebih dahulu ya, ubah menjadi detail, kemudian edit kolom. Baik. Nah, inilah tampilan kotak dialog edit kolom ya. Klik tombol add ya sebanyak 7 ya, jadi kolom headernya di sini ada 7 ya. Oke. Nah, setelah 7 kolom header, klik di bagian kolom header pertama, kemudian teksnya saja yang diubah ya menjadi Niram ya. Kemudian klik kolom header kedua, teksnya juga ubah menjadi nama. Kolom header 3 untuk etika ya, teksnya ya yang diubah. Yang keempat ini absensi. Yang kelima tugas kuis ya. Kemudian keenam UTS, dan yang ketujuh UAS. Oke. Nah, untuk yang lain tidak perlu diubah ya, hanya teksnya saja. Kemudian klik OK saja. Oke. Baik, jika sudah diklik OK ya, maka kolom-kolom dari list view tersebut sudah akan ditampilkan ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Dari sini ada Niram, ada nama ya, kemudian etika, absensi, tugas kuis ya, kemudian UTS dan UAS ya, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas kuis nantinya ya. Baik. Nah, selanjutnya ya, untuk list view ya, back colornya atau background image ya, back color ini bisa diubah yang warnanya agar tampak lebih hidup ya. Mungkin ya, silakan diubah saja ya kalau ingin diubah.
misalnya seperti ini. Oke, jadi tampak lebih hidup ya. Baik. Kemudian yang perlu diatur adalah teks ya, properti teks dari seluruhnya. Ini kan masih label, masih group box ya, masih button. Maka klik di group box pertama ya. Nah, untuk teksnya sini ya, klik pada teksnya ya, pada properti teks ya. Baik, di sini ubah ya menjadi data mahasiswa. Oke, enter. Kemudian klik label 1 ya. Ketika nirem ya, teksnya ubah menjadi nirem dan enter. Kemudian ya untuk label 2 ini nama ya, teksnya ubah menjadi nama dan enter saja. Selanjutnya group box 2 ya, group box 2 ini adalah data penilaian ya, jadi teksnya ini ubah data penilaian. Dan label 4-nya adalah etika ya, label 3 ini absensi, kemudian ini tugas kuis, selanjutnya UTS, dan terakhir UAS. Oke, kemudian untuk button ya, button 1 ini adalah cari ya, ketikkan saja cari. Kemudian untuk label 8 ya, ini input atau nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Baik, kemudian ya untuk button 2 ini adalah tambah, button 3 ini edit. Oke, button 4 di sini hapus. Button 5 ini bersih ya, bersih atau batal ya. Kemudian button 6 ini keluar ya, keluar atau exit. Oke. Nah, baik, inilah ya bentuk rancangan dari form data nilai ya. Baik, di sini masih form 1, klik di formnya ya, ubah menjadi teksnya ya, menjadi form penilaian ya, form penilaian itu untuk teksnya. Oke, jadi form penilaian. Oke. Nah, baik, kemudian ya jika teksnya sudah diubah ya, maka selanjutnya ya sini ya, form ini kan dengan nama form 1 ya, jadi rename saja form 1 ini ya, klik kanan bisa rename ya. Nah, kemudian untuk namanya adalah form penilaian titik VB. Oke, form penilaian titik VB. Jika sudah enter saja ya. Baik, maka ya nama form tersebut ya, form input tersebut sudah diubah menjadi form penilaian. Nah, inilah form input dari project yang akan dibangun ya, yaitu dengan nama form penilaian ya. Baik ya. Nah, mungkin untuk pembahasan pertama ya, hanya sampai tahap rancangan database dan rancangan form input ini saja yang bisa saya sampaikan, yang saya berikan ya. Untuk kelanjutannya nanti saya akan bahas pada video selanjutnya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.